Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih telah mau menyaksikan, mendengarkan atau mengikuti mata kuliah IT Service Management. Pada pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang IT Service Strategi Cases atau bagaimana perusahaan-perusahaan menerapkan IT strategi mereka dalam menghadapi isu-isu saat ini. Di sini saya mengadopsi atau menggunakan jurnal atau paper yang dipublish di Business Harvard Review 2019. Ya, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Saya mengambil dari judul Digital Doesn't Have to Be Disruptive oleh Nathan and Andrew pada tahun 2019. Pada paper ini bercerita tentang banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk menyelesaikan masalah terutama di dalam masifnya gelombang teknologi 4.0. Nah, baiklah kita akan mulai saja pada kasus yang pertama, yaitu tentang di sini kita akan membahas kasus-kasus berdasarkan mitos-mitos Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah mitos tentang jika suatu perusahaan ingin menjadikan digital, ya kan, mereka memerlukan atau wajib membutuhkan atau melakukan radical disruption dari pola ataupun nilai-nilai yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nilai-nilai di sini mungkin proses bisnis ataupun nilai jual yang ada pada perusahaan. Tapi pada kenyataannya, ya kan, pada kenyataannya, jika suatu perusahaan ingin menjadi digital, ya kan, mereka cukup menggunakan, ya kan, digital atau IT itu sebagai alat untuk melayani kebutuhan dari konsumen kita. Jadi kalau tidak semua proses bisnis ataupun tidak semua unit bisnis itu harus diubah menjadi digital tadi. Nah, di sini ada suatu pernyataan dari jurnal tersebut ataupun artikel tersebut yang mengatakan bahwa some manager believe that to achieve a digital transformation, they must dramatically alter their company value proposition or risk suffering a tidal wave of disruption. Artinya apa sini Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Artinya banyak manajer yang percaya, ya kan, bahwa untuk mencapai suatu transformasi digital, ya kan, mereka harus melakukan yang seperti saya bilang tadi, mengubah ataupun merevisi semua nilai-nilai yang ada di dalam suatu perusahaan, ya kan, sehingga mereka akan mengalami gelombang pasar surut gangguan dari teknologi informasi tersebut. As a result, ya kan, at the start of many digital transformation, company aspire to be like Apple and try to find a new high-tech core products or platform that will serve brand new customer needs. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, ya kan, banyak perusahaan yang bercita-cita ingin menjadi perusahaan digital seperti Apple ataupun Google ataupun perusahaan lain, ya kan, untuk menemukan suatu produk atau layanan yang baru yang berbasiskan
berbasiskan teknologi informasi untuk melayani stakeholder ataupun mitra bisnis mereka. Ya baik, kita lanjut. Nah, ini ada satu perusahaan Bapak Ibu sekalian. Perusahaan di mana saya mengambil dari jurnal tadi, yaitu perusahaan shipping container. Mungkin kalau Bapak Ibu main-main ke pelabuhan pasti banyak menemukan ya kan kontainer-kontainer yang bertulisan Maersk Line, ya kan. Ini adalah perusahaan shipping internasional, di mana perusahaan ini itu mencoba memiliki isu, ya kan, bahwa besarnya biaya pengiriman itu dipengaruhi oleh hambatan perdagangan global dan ketidakefisienan dalam rantai pasokan internasional. Industri ini juga atau perusahaan ini juga kekurangan transparansi, ya kan, yang menjadikan tantangan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen tadi. Alhasilnya, ya kan, jadi perusahaan ini cuma fokus pada isu atau permasalahan yang ada tadi. Jadi dia bekerja sama dengan perusahaan IBM, ya kan, dan juga otoritas pemerintahan di mana kapal atau kontainer mereka berlabuh. Mereka bekerja sama dengan pemerintah suatu negara untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mendapatkan akses data yang cepat, aman dari semua proses bisnis tadi, ya kan, sehingga yang didapatkan adalah data yang real time, yang up to date, dan memungkinkan juga adalah biaya administrasi yang lebih rendah dan juga resiko yang lebih minim dalam shipping kontainer ke global atau ke berbagai macam negara tadi. Selanjutnya adalah perusahaan penerbangan yang ada di Rusia, Aeroflot. Perusahaan ini adalah perusahaan yang pada zaman dulu, ya kan, salah satu maskapai yang memiliki layanan yang paling jelek, ya kan. Ini bisa dilihat dari angka-angka yang didapat dari perusahaan tersebut. Dan pada tahun 2016 perusahaan ini melejit dengan pencapaian yang sangat signifikan pada tahun 2016. Dan bagaimana perusahaan ini mengatasi masalah-masalah tersebut tadi, ya kan? Mereka cuman fokus pada inti perusahaan tersebut atau core bisnisnya apa. Jadi perusahaan ini cuma fokus pada 5, yaitu operasional, pelaporan, pemesanan penumpang, penjadwalan, dan layanan pelanggan tadi. Secara khusus, ya kan, dengan merangkum atau membuat pada 5 bidang tadi, ya kan, itu sudah memberikan gambaran umum yang lebih luas kepada konsumen dan kepada pemegang saham pada perusahaan tersebut. Perusahaan ini juga mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknologi terbaru, menggunakan teknologi sensor yang diletakkan di semua pesawat-pesawat ataupun di bengkel-bengkel resmi perusahaan tersebut, ya kan, dalam kasus pemeliharaan dan juga untuk mengurangi biaya operasional mereka. Dan juga alhasilnya mereka dapat melakukan efisiensi jumlah karyawan, ya kan, dan juga bisa menjawab kebutuhan informasi data-data yang dipinta oleh stakeholder ataupun mitra bisnis tadi. Selain itu juga perusahaan ini, maskapai ini adalah mengubah arsitektur digital yang diciptakan untuk menjalankan maskapai utama yang standar-standar maskapai pada umumnya, maksudnya di sini, yaitu dengan biaya murah. Sesuatu yang dilakukan oleh maskapai lain, ya kan. Jadi dengan ini maskapai penumpang menjual kursi di pesawat
ke banyak tujuan berbeda. Ini hanya cara yang lebih efisien dan ramah pengguna melalui penggunaan alat digital tadi. Jadi dia cuman fokus pada 5 tadi Bapak Ibu. Jadi tidak semua proses bisnis atau co-bisnisnya yang di dijalani Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah perusahaan G7 Taksi yang bertempat di Paris tadi. Perusahaan ini tetap bertahan, ya kan, walaupun sudah ada taksi online, Gojek misalnya, ada Grab mungkin yang lain-lain, atau Uber juga yang ada di taksi tadi. Kenapa mereka bisa bertahan dan bisa menendang keluar perusahaan taksi online di Prancis? Karena perusahaan ini telah memiliki yang saya sebutin tadi, value bisnis atau value proposition dari perusahaan mereka tadi. Mereka telah memiliki nilai jual Bapak Ibu, misalnya pengemudinya yang terlatih, ya kan. Ini selain dari, jadi mereka juga mengembangkan suatu aplikasi yang telah dimiliki oleh perusahaan atau perusahaan online ataupun taksi online tadi, tapi tetap menjaga nilai-nilai suatu perusahaan tadi, yang sepertinya misalnya pengemudinya terlatih, ya kan, mobilnya lebih bersih, bisa memesan perjalanan sesuai waktu yang diinginkan, bahkan dalam jeda 15 menit, ya kan. Iya kan, ini memang jelas Bapak Ibu sekalian. Kedatangan taksi online itu memaksa perusahaan taksi tradisional seperti G7 untuk meningkatkan layanan mereka. Ya, sekarang semua pengemudi diajarkan nilai-nilai sopan santun, ya juga harus menciptakan kembali, mendapatkan kembali konsumen-konsumen mereka dahulu untuk supaya balik lagi ke perusahaan mereka. Jadi intinya kalau kita melihat dari G7 taksi ini, mereka tetap mengembangkan, memiliki fitur untuk keep in touch dengan konsumen, ya kan, dengan konsumen, tapi juga tetap mempertahankan nilai-nilai perusahaan sehingga konsumen-konsumen yang loyal tadi tetap stay dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya Hotel Marriott. Ini sama seperti perusahaan ya G7 taksi tadi yang di Paris tadi. Seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, disruptive teknologi, ya kan, itu yang paling terpukul itu ada dua, yaitu adalah perusahaan taksi dan perusahaan hotel, ya kan. Nah, di kasus JW Marriott atau perusahaan Marriott ini, mereka menggunakan teknologi, ya kan, tetap berhubungan, tetap melakukan hubungan-hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar ataupun search engine seperti Google dan lain-lain untuk menjaga hubungan si hotel dengan konsumen, ya kan. Mereka juga mengembangkan suatu teknologi yang utama dalam pemesanan dan lain-lain. Tapi juga mereka tetap mempertahankan yang saya sebutkan di nilai-nilai Bapak Ibu. Nilai-nilai yang dimana yang tidak dimiliki oleh perusahaan online, perusahaan seperti Airbnb dan ataupun kalau di kita tuh apa ya, Traveloka dan lain-lain Bapak Ibu. Mereka memiliki, ya kan, standar yang di atas dari perusahaan online tadi, ya kan. Misalnya kasur yang nyaman, ya kan, pelayanan yang mewah, ataupun biaya pelanggan, staf yang ramah, ataupun yang lain-lain, itu dipertahankan oleh perusahaan Marriott Hotel dalam menjaga
hubungan dengan konsumen tadi. Nah, yang selanjutnya tadi, ya kan, selain kita fokus pada tidak semuanya dalam proses bisnis itu harus menjadi digital, tapi juga kita ada mitos lain, yaitu yang mengatakan bahwa digital itu akan menghapus atau mengubah pelayanan yang berbasis fisikal tadi. Di sini pada artikel ini, pada contoh kasus ini, kenyataannya adalah semua toko, ya kan, semua perusahaan itu menggunakan kedua-duanya. Jadi kayak hybrid teknologi, menggunakan fisikal dan juga menggunakan digital. Ya kan? Nah, di sini juga ada introduction-nya yang bisa menjadi kesimpulan Bapak Ibu sekalian, yang mungkin jadi kesimpulan di awal sekali. There is no doubt that digital often enables the elimination of inefficiency, intermediaries, and costly physical infrastructure. But that doesn't mean the physical goes away entirely. In fact, as has been well documented, many retailers are finding a way to create a hybrid physical and digital that taps into the advantages of each. And it is not just retailers. The same trend can be seen in many other customer facing the businesses. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa? Jadi perusahaan tersebut telah menggunakan dua strategi. Ada saling mendukung, yaitu perusahaan secara digital dan secara fisikal juga. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu contohnya. Galeries Lafayette, ya kan? Ini mungkin perusahaan yang ada di Italia mungkin, ataupun di dunia di Eropa sana, ya kan? Mereka tetap mempertahankan nilai-nilai, ya kan? Dia tetap melakukan meskipun ada persaingan ketat, ya kan, dari toko-toko online. GL mengakui pentingnya pendekatan fisik dengan pelanggan yang hanya dapat ditawarkan oleh toko-toko yang menggunakan pendekatan fisikal tadi. Kedua model memiliki keunggulan. Satu, fisik membantu pelanggan, ya, membantu membangun hubungan emosional dengan pelanggan yang tidak kita dapatkan di digital. Tetapi yang kedua juga, ya kan, membantu lebih memahami kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kecerdasan buatan, memahami kebutuhan si pelanggan tadi. Ya, kita bisa melihat emosional kebutuhan pelanggan, mungkin keinginan, perhiasan seperti apa yang diingini, dan kita masukkan ke dalam database. Kita melihat berdasarkan transaksi sebelumnya tadi, ya kan. Jadi model hibrida dapat menempatkan pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka tadi Bapak Ibu. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, sama seperti perusahaan GL yang sebelumnya tadi. Ya, mereka juga menghadapi tantangan-tantangan yang sangat signifikan dengan gelombang penggunaan teknologi 4.0 saat ini. Tapi mereka juga tetap menggunakan strategi fisikal dan digital tadi. Ya kan, toko akan membawakan pilihan barang mewah, ya kan, barang yang oleh pegawai, ya kan, jika mereka dapat berinteraksi dengan pengunjung ke toko.
Jadi di sini kita lihat pertama-tama mereka menciptakan etalase-etalase digital, Bapak Ibu. Etalase-etalase digital. Kalau si pelanggan tadi tertarik, mereka akan pasti datang ke toko untuk mencoba, ya kan, untuk menyesuaikan dengan mungkin ukuran, postur badan dan lain-lain. Teknologi baru ini juga dapat membantu tenaga penjualan mengingat pelanggan dan referensi mereka mengidentifikasi tunjangan individual yang akan menarik bagi mereka tadi. Nah, ini yang jadi contoh kedua bagaimana digital dan fisikal tadi bekerja sama untuk meningkatkan performa suatu perusahaan tadi. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah perusahaan-perusahaan di mana perusahaan yang yang tradisional itu mengadopsi digital, Bapak Ibu. Nah, saat ini kita juga telah saya juga memberikan contoh yaitu perusahaan yang pure, yang murni digital itu juga menerapkan hybrid strategi, ya kan, seperti perusahaan ini yaitu Bonobos ya, yang lahir pada adalah perusahaan yang pure digital, yang lahir pada itu adalah toko online, ya kan, sekarang menggunakan toko fisik untuk membiarkan pelanggan mencoba pakaian. Setelah pembelian, pakaian akan dikirim langsung dari inventaris yang dikelola secara terpusat tadi. Jadi si 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 Bonobos ini, perusahaan ini memiliki toko fisik di mana si pelanggan itu bisa dapat berinteraksi dan dapat mencoba pakaian, perhiasan. Setelah itu, kalau mereka oke melakukan transaksi, si perusahaan Bonobos akan mengirimkan barang tersebut ke rumah pelanggan tadi. Ya, tidak hanya di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa lihat di kota Palembang saat ini juga, yang dulu yang notabene itu online, sekarang sudah memiliki beberapa toko fisik di kota Palembang. Salah satu contohnya itu kalau saya lihat, karena sering berinteraksi, ada salah toko pakaian anak muda ataupun gadget-gadget seperti Cilukba yang ada di beberapa sudut kota Palembang. Yang juga ada satu toko lagi yang Yupi di depan kampus kita, kampus Universitas Bina Dharma, yang notabene mereka hanya dulu cuman berbasiskan online menggunakan Instagram dan lain-lain, tapi mereka juga balik menggunakan toko fisik tadi. Mungkin, ya kan, mungkin setelah mereka mendapatkan kepercayaan pada dari pelanggan, memiliki banyak konsumen, mereka mencoba, ya kan, mereka mencoba menggunakan membangun atau berinvestasi dalam bentuk fisik juga untuk meningkatkan pelayanan tadi, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah ini adalah toko ataupun perusahaan perjalanan, Bapak Ibu sekalian. TUI di UK, ya kan, yang telah tetap menggunakan hybrid strategi, baik itu fisikal dan digital, ya. Perusahaan ini juga melakukan interaksi dengan masyarakat, dengan konsumen, ya kan, di lokasi tertentu, ya kan, dan mendapatkan feedback ataupun pertanyaan-pertanyaan tentang perjalanan ataupun perjalanan wisata mereka, atau juga dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana menerjemahkan step-step dari jadwal perjalanan mereka, Bapak Ibu, yang tidak bisa didapatkan dijelaskan secara digital tadi, karena kedekatan emosional dan hubungan konsumen dan perusahaan itu yang lebih
lebih baik tadi. Nah, jadi itulah materi kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu adalah beberapa kasus dalam meningkatkan IT service manajemen kepada pelanggan tadi. Jadi kita bisa menggunakan hanya fokus pengembangan IT. Nah, menggunakan strategi satu pada hanya pokok isu atau masalah saja. Yang kedua adalah fokus menggunakan strategi hybrid strategis, di mana kita menggunakan fisikal dan digital secara bersama-sama untuk menjalin hubungan, mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di bawah di kolom komen, ya kan. Pertanyaan apapun bisa kita insya Allah saya akan jawab tentang materi kita pada pertemuan yang kelima ini. Nanti saya juga akan upload link untuk mendapatkan materi ini ataupun artikel ini, sehingga kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu like and subscribe channel saya, Darius Anthony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.